Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menggodok sejumlah nama untuk menjadi menteri di pemerintahannya mendatang. Di antara partai koalisi pun telah mengajukan kandidat yang akan disaring oleh Prabowo Subianto secara langsung. Kasakusuk deretan nama tokoh yang akan masuk kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengemuka. Sejumlah partai politik yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju sudah menyodorkan nama ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani membenarkan bahwa kandidat menteri telah menyerahkan portofolio di kementerian dan tengah mengikuti proses penjaringan. Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan. Tapi itu semua sifatnya masih wacana dan tentu saja Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran akan terus melakukan diskusi tentang postur pemerintahan di kabinet yang akan datang. Sementara itu, Hasyim Coyo Hadikusumo membocorkan beberapa lulusan SMA Taruna Nusantara bakal menjadi menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Katakan di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tapi saya janji tidak boleh bocorkan. Ke istri pun juga saya diam-diam. Dia selalu, siapa ya? Nampaknya menjelang pelantikan, spekulasi nama maupun tokoh yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran masih digodok. Tetapi Prabowo pernah menjanjikan kabinet pemerintahan mendatang diisi para ahli di bidangnya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyambut rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Kabinet Zakon atau Kabinet Kerja. PKS sendiri menyerahkan kepada Presiden terpilih mengenai kandidat dari PKS yang akan dipilih masuk ke dalam kabinet pemerintahan baru. Tentu ketika Pak Prabowo mengangkat tema Zakon kabinet, kami bersyukur. Karena kalau kata hadis Nabi, berikan pekerjaan kepada ahlinya. Kalau nggak ahli, hancur. Nah, Zakon kabinet itu kabinet ahli. Tidak mempermasalahkan dari parpol, non-parpol, profesional. Tapi dua hal, dia punya kapasitas dan punya integritas. Dia punya kompetensi dan dia punya komitmen. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo betul-betul bisa memilih, jangan terlalu nyari titipan-titipan, tapi diri yang punya kualitas. Nah, Bapak ini kan baru pertama kali diterapkan di Indonesia kan? Tantangan terbesar ini apa, Pak? Tantangan terbesarnya tentu adalah menolak yang tidak, bukan milih bagus atau buruk, tapi antara bagus, lebih bagus dan terbagus. Lebih baik, terbaik. Milih harus yang terbaik. Jangan yang baik saja, karena yang dihadapi Indonesia berat sekali. Kalau dari PKS sendiri, apakah sudah mencalonkan nama begitu? Kayaknya itu ikut Pak Prabowo aja.